Hello everyone. Hello everyone. Please burn up your spirit. Kita harus semangat ketika kita mau belajar, oke? Hello everyone. Good morning. How are you today? How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I'm fine, thank you. And you? Nah, begitu cara menjawabnya ya. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Oke, kita ulang lagi ya. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Oke, kabar Bapak sekarang cukup luar biasa. Harapannya juga semuanya bisa terasa ke anak-anak sekalian. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi Bapak harap kita mengulas kembali sedikit pikiran kita tentang bahasa Inggris ya. Seperti Bapak tadi tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, kalian juga responnya dengan bahasa Inggris. Oke, paham? Oke, kalau begitu Bapak mau kita bersama-sama berdoa dulu. Siapa di sini kayaknya? Boleh? Kalau begitu. Duduk siap. Siap. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Bapak mau bertanya nih. Siapa yang di sini tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir ada. Wardina. Wadina, kenapa Wadina? Tahu. Apa cuma Wadina aja? Berarti sisanya hadir? Adik. Sisanya semangat buat belajar. Bapak suka dengan hal seperti ini. Pertahankan dan kalian akan menjadi orang sukses di masa depan. Oke? Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kata will. Will. Sudah tidak asing dengan kata will? Apa kata will itu? Nah, di kata will ini kita akan menyusunnya menjadi kalimat yang biasanya dikenal dengan simple future tense. Nah, sebelum ke sana Bapak mau kita bernyanyi dulu untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Kita bangkit berdiri yuk. Supaya kita lebih bersemangat lagi, kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung, oke? Satu, dua, tiga. Sepertinya ada kendala, kita nyanyi aja langsung gak apa-apa. Kita nyanyi langsung aja ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Boleh silakan duduk kembali. Nah, dari kata will tadi kita mau bikin kalimat tentang simple future tense atau kalimat yang menyatakan masa yang akan datang. Di sini Bapak mau bertanya dulu. What will you do when you after you school? Ada yang bisa menjawab? Atau harus di bahasa Indonesia kan? Bapak tanya sekali lagi. What will you do? What will you do when you at home after school? Ini Bapak tulis ya. What will you do at home
After after school. Coba kita artikan bareng-bareng. What itu apa? Yang akan Apa? Setelah sekolah. Apa yang akan kamu lakukan setelah sekolah, Cung? Ayo, ada yang berani menjawab? Ayo, Bapak tunjuk kalau tidak ada yang berani menjawab. Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja, kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris. Siapa namanya? Fikri, apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Naji, I will go to masjid for relationship. Fikri akan pergi ke masjid untuk mengaji, betul? Jadi jawabannya gitu. I will go to masjid. Nah, gini mesti. Fikri akan pergi ke masjid. Jadi Fikri menjawabnya I will go to masjid. Ini adalah contoh simple future tense. Kenapa ini disebut contoh simple future tense? Karena kejadiannya belum terjadi, tapi Fikri akan melakukan itu di kemudian waktu di masjid gitu. Sampai sini paham? Nah, kita break out, kita ulik bersama-sama lebih jauh lagi apa itu simple future tense. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini murid mampu menggunakan simple future tense dari kata will untuk menyusun kalimat positif, negatif, dan tanya dalam konteks kegiatan sehari-hari. Oke. Sebelumnya di sini Bapak punya ice breaking supaya kalian semua siap belajar. Ketika yang ada di dalam tanda kutip itu kalian bilang teriakan dengan bersama-sama ya. Gini Bapak bakal bilang gini. Are you ready for my class? Yes I am. Nah gitu. Ulangi ya. Are you ready for my class? Yes, I am. Tepuk tangan aja semuanya ya. Baik, bisa? Are you ready for my class? Yes, I am. Are you ready for my class? Yes, I am. Are you ready for my class? Eyes on me. Eyes on you. Are you ready for my class? Yes, I am. Sekali lagi, semuanya semangat. Semuanya ujung sana belum terdengar, ujung sana belum terdengar. Pokoknya harus terdengar semuanya ya. Are you ready for my class? Yes, I am. Are you ready for my class? Yes, I am. Are you ready for my class? Ask for me. I am you. Are you ready for my class? Yes, I am. Oke, fokus ya. Simple future tense. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit, ada yang mau berani menjawab? Kalau nggak ngerti Bapak tunjuk. Ayo. Kalau nggak ngerti Bapak tunjuk. Kalau Bapak tadi sana udah. Berarti Bapak ketunjuknya ke kelompok. Nanti saya ini kesimpulan bersama-sama. Oke. Ini ada contoh. Kelihatan di belakang sana? Kelihatan. Kelihatan belakang sana? Oke. They will go to school. Bahasa Indonesianya mereka akan pergi ke sekolah. Ini adalah contoh simple future tense yang paling sederhana. Ada lagi, she will dance tomorrow. Dia akan menari besok. Nah, tadi ada 3 kan di bagian di tujuan pembelajaran yang tadi Bapak jelaskan, itu ada simple future tense positif, negatif, dan tanda tanya. Tolong diingat ya, positif, negatif, dan tanda tanya. Kalau ini contohnya, contoh yang mana kira-kira? Positif, negatif, atau tanda tanya? Positif. Kenapa positif? Kenapa positif? Positif karena dia ya dalam kalimatnya ingin atau akan melakukan hal tersebut. Dia dalam kalimatnya walaupun belum dilakukan akan melakukan hal tersebut. Jadi istilahnya positif akan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kita membreak out strukturnya atau formulanya atau rumusnya,
Rumusnya begini, subjek itu dia, mereka, will, verb 1 go to, objek school. Yang ini juga sama ya, objek, will, verb 1, objek atau keterangan. Objek itu bisa keterangan itu bisa waktu, bisa tempat, bisa suasana, bisa apapun. Nah, ini adalah contoh yang positif. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. They will not go to school. Kira-kira ini positif, negatif, atau tanda tanya? Negatif. Kenapa dia itu disebut negatif? Karena cum. Ada yang mau menjawab? Cum. Olah sepertinya semangat belum menjawab, Olah. Karena apa tadi itu? Karena di sini ada kata tidak, not. Jadi dia tidak ingin melakukannya di masa depan atau di kemudian hari. They will not go to school. She won't. Won't itu kata ganti dari will not. Disatuin jadi won't. She won't dance tomorrow. Kenapa yang ini nggak disatuin? Kenapa yang ini disatuin? Karena subjek itu ada banyak. Subjek itu subjek itu ada dua tipe. Ada yang tipenya jamak, ada yang tipenya tunggal. Kalau ini tipenya jamak atau tunggal? Kalau ini berarti kita tahu ya kalau they we itu menggunakan, jangan digabungin, will not. Tapi kalau she, he, atau I, atau apa lagi? Atau me, itu menggunakan won't. Paham? Paham? Ini adalah contoh simple future tense yang negatif. Strukturnya kita sudah tadi breakout bersama-sama. Subjek will not bisa juga diganti dengan won't, tergantung subjeknya. Terus verbnya tetap verb 1 dan objeknya bisa keterangan apapun. Yang terakhir, berarti udah ketebak dong. Yang terakhir apa? Tanya. Tanda tanya. Nah, tanda tanya kita baca will-nya jadi ada di sini. Will they go to school? Tanda tanya. Atau will she dance tomorrow? Will she go tomorrow? Jadi kalau misalnya kita lihat dari strukturnya, untuk yang bagian tanda tanya, subjek ditukar dengan will. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Tidak. Oke. Kalau misalnya will-nya di depan subjek, maka itu menjadi kata tanya. Jadi untuk membuat kata tanya, will-nya harus ditaruh di mana? Di depan subjek. Oke. Semuanya sudah paham ya sampai sini ya? Sudah tahu kan apa itu simple present tense? Apa itu simple future tense? Paham? Jadi apa tadi simple future tense? Cum. Ayo cum. Oke, kamu boleh. Siapa namanya? Natasha. Apa itu simple future tense, Natasha? Yang akan terjadi di masa depan. Ada lagi yang mau memberi opini atau pendapat lain? Natasha, kamu bagus, kamu pintar. Kamu udah benar. Ada lagi? Cum. Kelompok itu udah 2 kali tuh. Cum. Memberikan yang akan terjadi di masa depan. Bakalan tapi yang akan terjadi bisa juga yang tidak akan terjadi di masa depan, dalam artian kita nggak niat melakukan itu. Maksudnya akan terjadi berarti kita niat melakukan itu. Ya akan tidak terjadi juga kita tidak ingin melakukan itu, gitu ya. Oke. Kalau misalnya dideskripsikan mungkin seperti ini. Coba kita baca bareng-bareng. 2, 3. Simple future tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi
botol. Bapak sudah menyiapkan namanya the secret bottle. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa botol. Satu kelompok nanti akan dibagi satu botol dan setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Setiap kelompok itu ada dua orang yang fokus ke botol ini, ada 2 orang nanti yang fokus ke kertas ini untuk mengisi ini, dan 1 orangnya lagi kalau misalnya ada lebih, 1 orangnya lagi itu menjadi penengah, menjadi ketua. Oke? Kalau misalnya orangnya nggak cukup, menyesuaikan saja. Kamu botol ini, Bapak bagikan dulu ya botol-botolnya ya. Kamu botolnya sana. Oke, mohon perhatiannya dulu ke depan. Di dalam botol ini terdapat kertas, kalian semua bisa lihat kan? Di dalam kertasnya itu ada kata verb 1 dan kata objek atau keterangan. Nah, kalian dari kata ini cari yang memungkinkan bisa jadikan verb dan yang kemungkinan bisa jadikan kata keterangan. Keterangan yang Bapak taruh di dalam botol itu semuanya adalah keterangan waktu. Nanti kalian lengkapi di sini. Di sini ada verb, di sini ada keterangan waktu. Kalian semuanya isi. Kemudian setelah itu kalian nanti buat kalimat simple future tense-nya di sini. Paham? Terus setelah itu kalian pilih satu kalimat yang menurut kalian paling benar. Terus buat jadi kalimat negatif dan positifnya di bawah, ya? Oke? Oh ya, kolom ininya harus penuh, tapi harus sesuai yang dengan ada yang di dalam botol. Yang di dalam botol itu kurang lebih ada 10 kata, Bapak tahu semuanya, jadi jangan sampai ngasal ya. Waktunya Bapak kasih waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan dibuka. Jangan dibuka, dilihat aja kayak ini. Kalau dibuka nanti airnya kemana-mana. Nah, dilihat kayak gini. Makanya kenapa butuh 2 orang biar ke depan-depan tuh, ke depan-depan. Nah, terus Bapak sarankan siapkan dulu buku catatan biar setiap kata yang misalnya ini katanya ada ini. Nah, nanti baru kalian mencocokkan kira-kira masuk kemana gitu. Paham? Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ada yang ditanyain, Pak ini artinya apa?
bukan bi, itu by. B-U-Y. By. By. Biar enak begini, lihatnya dari pinggir gini. Makanya lihatnya depan belakang kayak gini. Nah, lihatnya depan belakang. Jadi makanya Bapak minta 2 orang. Yang satunya di sini, yang satunya di sini. Nah, lihatnya dari sini. Next week itu. Next week. Kalau yang masih lama ya udah. Emang nggak kasih buat masukinnya 4 aja. Iya. Bisa kesulitan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya artinya? Kalau bisa subjeknya beda-beda ya. Jangan semuanya ai. Jangan semuanya ai ya. After itu artinya setelah. Atau sesudah. Evening itu artinya siang hari. Jadi di siang hari. Dibacanya bukan studi, tapi study.
Karena make itu tergantung konteksnya, jadi artinya berbeda gimana kalimatnya gitu. Make itu artinya yang membuat aja. Misalnya membuatnya sebagai yang apa dia siapa? Yang tunggal kalau dulu mah nggak bisa kalau buat bikin struktur test, nggak bisa, itu harus POV atau sudut pandang orang pertama. Enggak, see, he, terus bisa. Atau kalau itu dia laki-laki, kalau si itu dia perempuan. Atau kalau mau ini pakai my mother misalnya, punya aku kayak ibu atau bapakku, my father, itu bisa. This afternoon tuh store. Day itu mereka, Pak. Apa? Iya, day itu mereka. Letter. Kita buka lagi di sini. Buat tunggal. Tadi teh nanya apa? Lupa. Afternoon. Afternoon tuh sore, jadi sore ini. Nah, dari kata kalimat ini kamu pilih satu, terus kamu pilih buat jadi kalimatnya jadi negatif sama jadi tanda tanya. Dari kalimat ini misalnya kamu pilih nomor satu gitu. Nah, kan ini positif. Ada swim next holiday. Nah, kalau jadi negatifnya gimana? Tadi kan udah dijelasin tuh, pakai on terus apa yang di kalau misalnya tunggal tadi udah dijelasin gimana kalau misalnya jamak jadi jamak atau buat tadi udah dijelasin. Pemandangan apa? Pemandangan alam. Pemandangan tuh bisa ini.
mobilnya itu berada di belakang saya. Jadi gimana? Diam dulu, manis sampai. Tadi kan kita pakai tanda tanya ya. Siapa di sini? Ini kan masih tes. Jadi kan kita bisa tambahin lagi kalau mau coba tanyakan Natasha. Natasha, kalau uang itu dapat berapa? Santai, santai. Oke, yang kalau yang sudah nanti semuanya kelompok maju ke depan presentasi, terus disaksikan oleh teman-teman, dilihat apakah benar atau tidak strukturnya, oke? Tinggal dibacain aja yang ininya. Dibacakan kalimat yang dipakai buat positif, negatif sama tanda tanyanya, udah sih doang. Enggak. Atau mau? Udah, ada permintaan dari kelompoknya duluan. Biar adil ya. Teman-teman kelompok 4 mau maju sambil memperhatikan, kita lihat apakah dia benar atau tidak. Baik.
She will bring next Sunday. I will bring soon. Soon. Bukan son, soon. Di kegiatan 2, kalimat yang dipilih adalah they will play next month. Play next month. Kalimat negatifnya adalah they will not play next month. Dan kalimat tanyanya adalah will they play next month? Oke, tangan buat kelompok 4. Ini dibacanya bukan soon ya. Bukan son, tapi dibacanya sun. Sun, ya. Kalau misalnya baca ini gimana? Ini matahari. Sun. Ini bacanya sun. Kalau ini sun. Coba sama-sama. Kalau ini sign. Stop. Sign itu bersinar, bercahaya. Kayak pernah dengar kalimat sunshine? Sunshine. Matahari bersinar. Terus tadi buat kalimat mon. TH-nya itu nggak boleh terlalu tebal, tapi tetap harus dibaca. Jadi jangan mon doang, tapi mon gitu. Mon. Oke, kalau begitu selanjutnya ada yang mau untuk maju lagi? Oke, boleh. Semuanya baca, yang 4 kali. Peserta dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Rian. I will swim. She will read in the morning. Kalimat yang dipilih adalah they will cook this weekend. Kalimat negatifnya adalah they will not cook this weekend. Kalimat tanyanya adalah will they cook this weekend? Oke, terima kasih kelompok penyampaian dan teman-teman. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, dari pembacanya juga udah lumayan baik ya. Cuman tadi Bapak tulis. Bagaimana? Coba lihat dulu, perhatikan di depan. Ini kata right. Right. Kita kayak ngebaca right-nya doang, tapi pakai W di awal jadi right. 1, 2,
2, 3. Artinya menulis ya. Jadi kelompok 1 dulu atau 3 dulu? Empat orang baca ya kalimat yang sebelumnya, 2 orang membaca kalimat satu. Kita dari kelompok 3 apa? Kita dari kelompok 4. Coba suaranya dikeluarin lagi. Keluarin lagi. Ayo. Kedengaran nggak? Oh, coba yang keluarin lagi. Sekali lagi. Gak apa-apa, kalau salah belajar. Oke. I will open store next Saturday. She will drown later in evening. I will make a cake next week. They will watch the TV at night. Yang kalimat negatif dan tanda tanyanya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok kita. Ini ada sedikit improve ya dari kelompok 3. Cukup surprisingly. Tapi di sini Bapak lihat ada kata watch. Di kelompok 3 nulis watch itu kayak gini. W-A-T-C. Jadi maksudnya tuh menonton ya. Watch TV, menonton. Nah, ini tuh kurang tepat ya. Jadi cara menulis yang benarnya tuh W A T C. Jadi haknya di belakang. Watch. Dibacanya kalau tergantung aksen. Kalau aksen di Indonesia biasanya aksen Amerika. Dibacanya watch, tapi kalau aksen British dibacanya watch. Watch atau watch. Artinya menonton. Menonton. Terus untuk menulis tunai itu nggak dipisah. Kalau di kelompok 3 kan ini dipisah. Tunai itu artinya malam sekarang, tapi bukan berarti itu jadi dipisah jadi tonight. Yang benar itu tonight. Jadi harus disatukan. Sisanya tadi udah benar. Tadi ada yang baca they harus beda day ya. Dari tulisannya juga kan beda ya. Kalau ini bacanya kalau ini bacanya day, harus pakai y-nya terus. Terus baca store ya. Dibacanya store. Jangan kedengaran e-nya. Store. Oke, kelompok 3 sudah bagus. Terakhir kelompok 1. Siapa yang mau bacakan kalimatnya dan jangan duduk, ayo. Duduk, Cak. Cok, maju dulu. Yuk.
Karena sini. Buat kalimat negatif sama kalimat tanyanya ya. I will not visit store book tomorrow. Kata tanyanya, will visit store book tomorrow. Buat kelompok 1 ini sudah benar dan sudah baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, mungkin beberapa masih ada yang keliru. Buat nulis I yang jelas pakai I ya. I. Terus buat menulis I will visit store book tomorrow. I will visit. Coba kira-kira ada kesalahan nggak dari kalimat ini? I will visit store book tomorrow. Enggak, bukan itu kata verb 3 jadinya. Ada yang salah nggak dari kalimat ini? Harusnya untuk menyatakan toko buku itu ditulisnya jadi books tomorrow. Jadi dibalik ya. Oke. Terus di sini tadi buat kalimat tanyanya will visit store book tomorrow, itu ada yang salah nggak dari kalimat itu? Salah. Bapak nggak tulis will visit store book tomorrow atau dibalikin will visit bookstore tomorrow, ada yang salah nggak? Will visit bookstore tomorrow tidak ada kata subjeknya di sini, tidak ada pernyataan I atau we atau, jadi harusnya ada subjek ya, tapi tidak. Oke, kalau begitu kita sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Semuanya sudah menjawab dengan baik. Sekarang apa yang sudah kita pelajari? Sesuatu yang akan dilakukan. Simple present tense, sesuatu yang akan dilakukan. Menyusun kalimatnya sudah tahu ya. Kalau misalnya buat menyusun kalimat positif, tadi ada subjek ditambah apa? Will ditambah apa? Verb 1 ditambah apa? Keterangan atau objek, atau kalau misalnya buat ini buat yang plus, buat yang positif. Kalau yang buat negatif, subjek ditambah apa? Will apa? Will not ya. Will not atau won't. Tadi udah ini won't. Ditambah V1 verb 1 ditambah keterangan atau objek. Itu buat yang negatif. Kalau yang buat negatif, kalau yang buat tanda tanya, will ditambah subjek ditambah verb 1 tambah objek atau keterangan. Itu buat tanda tanya. Oke, kalau begitu sekarang untuk asesmen akhir kita mengerjakan soal ini cuma 5 nomor. Semuanya bisa harusnya. Silakan bagi catatan Anda. Santai. Dilengkapi identitasnya ya. Dilengkapi identitasnya. Jangan sampai terlewat. Ini mudah lah untuk tadi kita yang sudah bisa ini. Bapak yakin semuanya pasti bisa. Karena kita tadi sudah belajar bersama-sama. Kalau misalnya ada yang bingung, Pak ini artinya apa, tanyakan ya. Pakai will yang ini pakai will
Jangan bekerja sama ya. Individu. Ya, yang nomor 1 sama nomor 2 sesuai pakai kalimat pakai kata itu. Yang nomor 3 pakai kata yang itu, nomor 4 pakai kalimat yang itu. Buat ininya Bapak ambil ya si botol-botolnya. Tadi ada yang banting tuh, ada yang mana-mana. Bapak yang nomor 2 ini si Will Langsung aja. Make your own sentence about your mind after school. Artinya buat kalimatmu sendiri tentang rencanamu setelah pulang sekolah. Bebas itu gimana kalian. Nomor 3 they must come to it. Nah, berubah jadi negatifnya gimana? Yang enggaknya gimana? Kan ini kan dia berarti menyatakan kalau dia akan belajar malam ini. Nah, kalau yang belajar ini masjid. Ini ya, ternyata kalau di sini. MUSQ artinya saya akan I will go to after school. Yang sudah boleh sampaikan ke Bapak biar Bapak datang ke medianya buat mengumpulkan. Sudah? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini waktunya 3 menit lagi.
Write your own sentence about your plan after school. Buat kalimat kamu tentang kamu setelah kamu pulang sekolah. Guys, kamu udah pulang sekolah, kamu bakal ngapain? I will explain now. Bentuk kalimat ini, jadi kan ini positif nih, dari bios tadi dia akan tanya sekarang malamnya. Kalau nggak belajar ini, terus ya. Ayo waktunya tinggal 2 menit lagi. Boleh, waktunya sudah habis, dikumpulin saja. Beres. Makan di bawah. Beres. Tas. Mana? Bi? Ayo. Kalau begini sudah. Oke, semuanya sudah mengumpulkan, semuanya sudah belajar hari ini. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Apakah seru? Seru. Menyenangkan? Semuanya paham? Oke, buat pembelajaran selanjutnya kalian harus lebih bisa mengerti lagi karena ini baru bagian dari kecilnya tentang kalimat bahasa Inggris. Kan ini salah satunya nih simple present tense. Simple future tense. Itu 1 dari 11 gitu. Jadi buat selanjutnya tolong lebih dipelajari lagi bahasa Inggrisnya. Tapi sebelum kalian mempelajari kalimat-kalimat atau struktur lain semacamnya, kalian lebih dibendaharakan lagi kata-kata Inggrisnya dan lebih dipasifkan lagi tentang pengucapannya gitu ya. Jangan sampai kalian nggak tahu Inggrisnya tapi kalian malah memaksakan untuk belajar strukturnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris tentang diriku. Kalau nggak salah nanti Bapak lihat lagi di buku paket. Kita baca doa sebelum pulang. Boleh dipimpin oleh Pak Andi. Duduk siap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Wal asr innal insana lafi khusr
karena kita sudah selesai, semuanya sudah berdoa. Jangan sampai kalian patah semangat buat belajar ya. Nanti kalian bakal lihat lagi besok. Besok hadir semua, jangan sampai kalian kehilangan motivasi buat belajar hari ini, oke? Oke, besok kalian kalau hadirnya segini, Bapak nanti kasih hadiah. Ya? Oke. Terima kasih buat pembelajaran ini cukup.